modul 2, yaitu lokasi dan strategi penelusuran informasi. Atau step keempat, yaitu melakukan penelusuran pada portal jurnal. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penelusuran informasi, yaitu dengan cara browse dan search. Search dilakukan saat kita sudah memiliki sebuah kata kunci dari kebutuhan informasi, sedangkan browse dilakukan saat kita masih meraba-raba kebutuhan informasi apa yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan membahas cara melakukan browse lalu search. Search sendiri dibagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Browse dilakukan saat kita hanya tahu bidang keilmuan apa yang ingin dicari, karena untuk query masih belum jelas dan blur. Selanjutnya, kita akan mencoba memasukkan query 3D animasi untuk pencegahan cybercrime. Pada pencarian ini, kami mendapatkan informasi tipe studi kasus dengan mesin pencariannya berupa Google. Selanjutnya, pada perilaku pencarian informasi dapat dilakukan dengan search. Pada tahap ini, biasanya pengguna sudah mengetahui query yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan membahas search. Pertama-tama kita harus mengakses laman portal jurnal EBSCOhost yang ada di jurnal yang telah dilanggan Undip. Karena jurnal EBSCOhost yang dilanggan Undip ada dua, maka kami memilih EBSCOhost yang pertama karena menurut kami EBSCOhost yang pertama ini adalah portal jurnal yang lebih cocok untuk kami mencari literatur atau jurnal dengan kebutuhan informasi yang kami miliki. Ketika membuka portal jurnal EBSCO, halaman pertama yang akan muncul adalah desain pencarian advanced search. Lalu untuk mencari basic search, kita perlu untuk mengeklik pada search box dan kita mencoba untuk memasukkan query yaitu 3D animation for prevention cybercrime. Basic search jika diklik hanya memiliki satu search box. Karena kata kunci yang dimasukkan pada basic search ini tidak terlalu spesifik seperti pada advanced search. Pada pencarian basic search ini, kami mendapatkan 840 result. Kemudian kami akan mempraktekkan cara penggunaan advanced search. Pada bagian bawah advanced search box terdapat beberapa opsi atau pilihan. Menu ini berfungsi sebagai penentu dalam bentuk apakah informasi yang kita inginkan. Misalnya, search modes, yaitu find all my search terms. Berarti kita ingin mencari di semua istilah pencarian. Kemudian, ada limit your result. Berarti kita ingin membatasi pencarian. Sampai mana? Ingin full text, atau tersedianya referensi, atau bahkan berdasarkan publikasinya. Kemudian ada tipe publikasi juga banyak pilihannya, yaitu terdapat pilihan academic journal, periodical, newspaper, biografi, blog entry, and book. Menu document type digunakan untuk memunculkan pencarian topik yang kita butuhkan dengan jenis tipe yang kita pilih. Sedangkan menu language juga dapat dipilih berdasarkan bahasa yang ingin ditampilkan oleh pencarian. Pada advanced search,
Kita menggunakan formulasi query-nya, yaitu pada box pertama, menggunakan query 3D, dan untuk box kedua atau query yang kedua, kami menggunakan cybercrime. Kami memilih untuk meletakkan kedua query ini tanpa menggunakan spesifikasi lokasi kata, dikarenakan informasi dianggap cukup sulit untuk didapatkan. Kami memilih dua query tersebut karena cybercrime ini merupakan masalah yang akan dicegah atau diselesaikan dengan solusi berupa query 3D. Oleh karena itu, kami yakin penggunaan query ini saling berhubungan dan berkesinambungan, sehingga akan membantu kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk studi kasus yang kami miliki. Penggunaan query cybercrime tidak kami beri tanda petik 2 karena biasanya cybercrime dapat ditulis dengan istilah lain seperti cybersecurity atau crime komputer, sehingga kami harap nantinya result yang memiliki kata tersebut atau sejenisnya pun dapat terpanggil, dan dengan tidak adanya penggunaan tanda petik 2, result yang muncul akan lebih banyak dan lebih beragam. Karena pada jurnal ini, koleksi yang dimiliki mengenai studi kasus tersebut tidak sebanyak portal jurnal yang lain. Pada pencarian dengan query tersebut, kami mendapatkan 13 result. Akan tetapi result yang muncul masih terlalu banyak untuk dibaca satu persatu, sehingga kami melakukan refine search, atau pada portal jurnal ini tertulis refine result. Pada refine result ini kami menggunakan kombinasi boolean logic, yaitu and or not, dengan memilihnya pada kolom yang telah disediakan. Sebenarnya tanpa kita memilih pun, sudah secara otomatis terpilih boolean logic berupa and. Refine result untuk mengubah untuk query 3D, kami memilih untuk meletakkannya pada title atau judul result. Untuk query kedua, yaitu cybercrime, kami memilih untuk berada di seluruh badan artikel atau alt text. Hal ini dikarenakan cybercrime memiliki banyak sinonim seperti cybersecurity atau crime komputer, sehingga penggunaan kata di seluruh badan artikel paling relevan digunakan. Portal jurnal EBSCO, kita dapat menggunakan kombinasi boolean seperti yang tadi saya telah jelaskan. Dan untuk pencarian kali ini, kami memilih untuk menggunakan boolean logic and. Setelah melakukan refine result, akhirnya jurnal yang muncul pun berkurang menjadi 5 result. Untuk lebih mempersingkat waktu serta mendapat jurnal yang tepat, maka kami memutuskan untuk memanfaatkan faceted navigation dengan melakukan perbaikan atau penambahan query dan memfilter jenis jurnal yang ada. Fitur ini terletak pada bagian kiri tampilan recall yang bertuliskan current search, yang memiliki banyak pilihan, dan yang terakhir untuk menambah dan memperbaiki kata atau query dapat secara langsung menulis atau menambah kolom yang ada. Kali ini saya akan melakukan faceted navigation. Pertama, pada jurnal ini yang dapat dilakukan dengan memilih limit artikelnya berupa peer review. Lalu kami mengubah range waktunya. Selanjutnya, search type-nya berupa academic journals. Saya pilih untuk memfilter result yang muncul menjadi subjek tersebut karena kami rasa result yang muncul akan lebih spesifik dan studi kasus yang dibahas juga lebih sesuai dengan subjek yang kami pilih. Setelah melakukan faceted navigation, recall yang muncul sebanyak 4.
Dan setelah membaca dari keempat artikel ini, mulai dari judul dan abstrak, kami memutuskan untuk membaca salah satu jurnal secara full text dari result-result tersebut. Dan kami memutuskan untuk memilih jurnal dengan judul The Triad of Risk-Related Behavior atau 3RB, a Three-Dimensional Model of Cyber Risk-Taking. Dengan informasi yang tertera pada layar. Kami memilih jurnal atau result tersebut karena dalam artikel tersebut membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi terkait resiko dalam menghadapi ancaman di dunia maya dengan memaparkannya melalui metode percobaan salah satunya seperti permainan game Tetris. Meskipun belum menitikberatkan pada segi 3 dimensi dalam animasi, namun garis besar studi kasus ini sudah menyoroti, termasuk bagian 3 dimensi. Menurut kami, terdapat hubungan mengenai 3 dimensi dengan tindakan pencegahan cybercrime. Karena pada judul dan abstrak disebutkan untuk menentukan pengambilan risiko atau ancaman cyber dalam model 3 dimensi yang berarti ditujukan pada dunia maya. Relevansi antara jurnal studi kasus tersebut dengan topik dapat dilihat dari cara mengidentifikasi dan mengatasi tantangan atau ancaman di dunia maya dengan menggunakan metode model 3 dimensi. Di dalam studi kasus tersebut disebutkan juga bahwa mereka menunjukkan adanya 3 perilaku yang berhubungan dengan risiko dunia maya. Ketiga perilaku tersebut bukan sekadar manifestasi yang berbeda dari kecenderungan pengambilan risiko secara umum, melainkan perilaku yang berbeda yang sampai batas tertentu terkait satu sama lain. Saat mengintegrasikan ketiga dimensi, model tersebut dapat memberikan pandangan holistik tentang perilaku pengambilan risiko dunia maya. Secara garis besarnya, kasus atau permasalahan yang kami miliki adalah menggunakan 3 dimensi untuk pencegahan cybercrime. Dan di sini telah disebutkan bahwa salah satu metode percobaannya adalah permainan game Tetris yang berbasis 3 dimensi untuk pencegahan ancaman cybercrime dalam dunia maya. Oleh karena itu, kami anggap jurnal ini cocok dan sesuai dengan permasalahan yang kami miliki.